Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak kita semua mempelajari amalan-amalan yang dijanjikan Rasulullah. Orang yang istiqomah mengamalkannya kelak dibalas di hari kiamat dengan masuk ke dalam surga. Setidaknya ada 7 amalan yang dikabarkan Rasulullah. Kita bisa amalkan semuanya jika sanggup, atau kita pilih 2 atau 3 amalan lalu kita istiqomahkan mengamalkannya setiap hari. Dan 7 amalan ini sangat baik diamalkan siapa saja bagi yang mau dan mampu. Namun sangat baik diamalkan oleh kita-kita yang telah memasuki usia tua, mulai 40 tahun hingga 60 tahun ke atas. Maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir, dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berikut 7 amalan masa tua yang balasannya kelak masuk surga. Amalan yang pertama, istiqomah menunaikan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Semua ibadah sholat wajib 5 waktu merupakan amalan pokok yang akan memudahkan masuk surga. Namun Rasulullah mengabarkan secara khusus bahwa menunaikan sholat subuh dan sholat asar maka balasannya adalah masuk surga. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa saja yang sholat bardain, yakni menunaikan sholat subuh dan sholat asar, maka kelak dia masuk surga. Jika sanggup sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah, maka balasannya masuk surga tanpa hisab. Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, "Man shallal bardaini fil jama'ati dakhalal jannata bighairi hisab." Siapa saja yang sholat bardain secara berjamaah, yakni menunaikan sholat subuh dan sholat asar dengan berjamaah, maka kelak dia masuk surga tanpa hisab. Amalan yang kedua, istiqomah membaca tahlil la ilaha illallah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Man qala la ilaha illallahu khalisan mukhlisan dakhalal jannah." Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia masuk surga. Amalannya ketiga, istiqomah membaca sayyidul istighfar. Sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Syaddad bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca sayyidul istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. "Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah." Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga.
Adapun bacaan sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalan yang keempat, istiqomah membaca ayat kursi setiap habis sholat. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, Imam Tabrani menyebutkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal mautu." Siapa saja yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib 5 waktu, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Amalan yang kelima, istiqomah membaca zikir raditu billahi robba. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Siapa saja yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, maka surga wajib baginya. Amalan yang keenam, istiqomah membaca surah Al-Ikhlas. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berasal dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang akan tidur di pembaringannya lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, "Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu." Amalan yang ketujuh, istiqomah melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i bersumber dari Sayyidatina Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang sanggup merutinkan istiqomah sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka kelak masuk surga, yaitu 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Demikianlah 7 amalan yang dijanjikan Rasulullah, orang yang mengamalkannya kelak masuk surga. Semoga kita dapat mengamalkannya, amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.